Halo guys, ketemu lagi dengan Sarah di sang anak Merauke cinta, Papua juga cinta Indonesia. Hari ini saya mau bikin video reaksi lagi, bukan video reaksi. Sekalian saya mau putarkan satu pendapat dan juga bagaimana saya tanggapan tentang virus corona yang sekarang lagi hits ya, karena sangat lagi hits, bukan sekarang ya, tapi sudah beberapa waktu ini sangat hits, sangat meresahkan warga. Dan juga saya mau kasih kami informasi bagaimana tanggapan saya sebagai orang Merauke dan bagaimana kondisi terkini di saya punya kota di Merauke tentang virus corona ini. Baca. So, beberapa hari lalu Presiden Jokowi yang saya lihat di TV dan media sosial serta media lainnya yang memberitakan bahwasannya pertama ada 2 orang kasus terkena di Jakarta, dan sekarang per hari ini yang saya dapat update dari CNN Indonesia ini ada kayak begini ya, ada berita, ada gambar. Ini sumbernya kalian dari CNN Indonesia bahwa data terbaru corona di Indonesia 69 kasus positif, 4 meninggal dunia dan 5 orang sembuh. Ya, ada 69 kasus positif, 4 meninggal dunia dan juga 5 orang sembuh di data 13 bulan 3 tahun 2020. Artinya tanggal hari ini tanggal 13 bulan 3 tahun 2020, yang sumbernya adalah juru bicara pemerintah penanganan corona Ahmad Yuryanto. Ini yang berita yang saya baca. Mudah-mudahan, saya tidak tahu ini saya hanya diteruskan di via WA. Mungkin teman-teman kalau berita ini salah, tolong komen di bawah nanti ya. Karena saya cuma tanggapan saya tentang berita yang saya dapatkan hari ini. Kalau sudah 69 orang dari beberapa hari lalu yang cuma 2 orang, saya tidak kaget teman-teman. Sama sekali saya tidak kaget, karena menurut saya, karena yang sebelum saya bahas dulu, saya bilang teman-teman, saya mau ingatkan kali lagi ke teman-teman semua bahwasannya kalau kita cari informasi itu yang benar, kita jangan termakan oleh informasi hoax ya, yang tidak benar, yang meresahkan. Jadi kalau kamu mau tahu tentang virus corona, kamu bisa searching, kan kita punya smartphone sekarang sudah canggih-canggih teman-teman. Memang mahal-mahal, jadi tong gunakanlah sekali-sekali untuk mendapatkan informasi yang dengan benar. Tong jangan cepat terpengaruh, terpedaya dengan berita-berita bohong. Jadi kita harus cek kebenaran dulu, bagaimana kita harus membaca apa itu virus corona, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, itu kita semua harus paham dulu. Jangan sampai kita termakan hoax, jadi barang ini, barang itu, atau makanan itu bisa menyembuhkan corona yang memang belum terbukti. Jadi kita harus benar-benar dulu, jangan berharap itu, barang-barang itu yang belum terbukti itu. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dari virus ini dengan pola hidup sehat, dan juga kebersihan kita memang tetap harus jaga ya teman-teman. Sekali lagi, kembali lagi ke kasusnya, 69 kasus positif untuk hari ini tanggal 13 Maret. Saya tidak kaget, kenapa? Karena menurut yang saya baca, yang informasi teman-teman yang saya baca ini ya, pribadi baca, yang saya pribadi pahami bahwasanya memang pertama tersebar di Cina ya, di Wuhan, di kota Wuhan di Cina sana, karena di salah satu pasar tradisional ini menjual makanan-makanan yang memang orang-orang Wuhan ini memakan hewan-hewan ini tidak dimasak ya, tidak masak, dan secara mentah. Itu akhirnya virus corona itu awal muncul dan menular ke manusia, lalu manusia ke manusia. Kenapa saya tidak kaget? Karena memang yang informasi yang saya dapatkan, karena ini penularannya sudah bukan dari hewan ke manusia lagi, tapi dari manusia satu ke manusia satu, hanya dengan udara, lewat udara. Orang yang terkena itu dia pegang mungkin batu, pilek, dia pegang mulutnya, atau kena air liurnya, dia pegang sesuatu benda di tempat publik area atau tempat umum, dan orang lain akan memegang itu, dan orang lain pun akan terkena virus itu. Semudah itu teman-teman ya, semudah itu. Jadi saya tidak kaget untuk penyebarannya, karena kemarin kalau saya lihat sudah ada 2 kasus di Indonesia, pasti saya sudah prediksi bahwasannya akan ada lagi banyak kasus. Dan yang saya cuma harap satu saja, tidak akan terjadi, tidak akan masuk ke Papua, apalagi di kota saya di Merauke ini. Karena bukan saya takut atau apa, bukannya pesimis atau apa, karena boleh dikata jujur, saya jujur, fasilitas kesehatan di Papua atau di Merauke sendiri tidak sebagus fasilitas
kesehatan dengan teman-teman yang ada mungkin berbeda sekali dengan teman-teman yang di Pulau Jawa. Jangankan Jakarta, di Pulau Jawa saja, daerah lain Merauke atau Papua ini mungkin masih sangat tertinggal. Apalagi Merauke ini sangat ujung sekali, sangat ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Merauke ini di ujung, tidak terlalu memadai menurut saya ya. Menurut saya ini belum terlalu memadai dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih maju. Tapi semoga saja itu tidak terjadi di kota saya, di kota Merauke. Virus corona cukup saja pemerintah akan berhasil mencegahnya untuk menyebar ke daerah lain. Jadi di sini saya mau kasih tahu kondisi kalau di Merauke sendiri, ini di Merauke Papua sendiri, untuk masker dan juga hand sanitizer, masker dan hand sanitizer ini sangat susah dicari. Beberapa hari lalu tidak susah, tapi belakangan karena virus ini sudah masuk di Indonesia dan juga cepat sekali tersebar ya, meningkat pasien dari hari ke hari. Lalu di Merauke pun terjadi kekosongan masker dan juga hand sanitizer ya. Masker dan hand sanitizer sekali lagi nih di Merauke pun agak susah. Sebelumnya saya beli ini tidak susah, masih gampang, kan di apotek ada, di swalayan bahkan ada. Tapi sekarang itu di apotek sudah tidak ada, di swalayan juga mungkin sudah ada satu dua. Saya tadi juga cari sempat tapi tidak ketemu. Ada beberapa teman-teman yang jual mungkin berbaik hati membagi stoknya untuk dijual kembali. Tapi teman-teman, saya mau himbau nih untuk bukan warga kota Merauke saja, tapi semua warga dimanapun, jangan coba-coba kamu timbun-timbun itu. Barang masker dan hand sanitizer itu, teman-teman tolong, ini adalah isu nasional, isu dunia bahkan. Kita nih sama-sama sehat, jadi kamu tidak usah cari kesempatan dalam kesempitan. Ini semua teman-teman mau sehat, kamu berbisnis tapi secara amanah, membantu mencegah penyebaran penyakit juga kan dapat pahala. Bukan hanya kamu bikin dosa untuk timbun-timbun barang itu. Kalau memang ada yang timbun ya, jangan kamu coba-coba timbun, itu dosa teman-teman. Jadi harus berbagi masker, hand sanitizer itu kita harus memang jangan ditimbun lah, maksudnya jual saja lah. Dan teman-teman yang membeli juga jangan juga beli banyak-banyak, beli sewajarnya saja, karena kan masker juga yang dipakai karena kalau kamu batuk saja atau kamu flu, jangan semua orang yang sehat-sehat saja dulu pakai. Jadi nanti stok masker telah cukup lah, pasti telah cukup untuk kita semua. Jadi kita juga harus pintar-pintar. Masker itu dipakai untuk orang yang batuk dan flu saja, atau kita bepergian ya boleh lah, kita pergi mungkin naik motor atau mungkin pakai, mungkin takut terkena di jalan. Tapi jangan juga terlalu banyak ditimbun, beli banyak-banyak timbun. Dan juga penjual juga jangan terlalu ini rem-remah sehingga harga melonjak. Ambil kesempatan dalam kesempitan di tengah isu dunia, walaupun memang ini saatnya momentum untuk mendapat keuntungan, tapi teman-teman, this is a virus ya, ini adalah isu dunia ya. Saya kasih tahu lagi, ini isu dunia, ini bukan hanya yang terjadi di satu daerah yang tidak mungkin masuk di kita daerah ini. Kamu sembunyi-sembunyi begitu ya, tidak minta-minta nih teman-teman di sini. Salah satu terkena itu pasti cepat sekali penyebarannya, dan penyebaran ini yang sangat mudah. Untuk sekali lagi teman-teman, informasi yang saya dapatkan ini, virus corona ini memang dia punya kematian ini lebih rendah daripada SARS dan MERS yang sebelumnya sudah mewabah di dunia. Corona kali ini tuh dia tuh mengkhawatirkan, bukan ya, memang kematian juga mengkhawatirkan, tapi lebih mengkhawatirkan lagi karena dia cepat sekali tertular dari manusia ke manusia. So dengan pencegahan adanya masker dan hand sanitizer ini, kalau kamu timbun, toh mau mencegah bagaimana? Ya percuma pemerintah ini berusaha segiat mungkin untuk ini, tapi teman-teman ini tidak mendukung program pemerintah. Jadi kita juga harus menjaga kita diri masing-masing sebelum kita menuntut pemerintah. Teman-teman, kalau di Merauke ini saya kasih tahu ya, di Merauke ini selain hand sanitizer dan masker yang kurang, saya tidak tahu apalagi itu tanda untuk kepanikan masyarakat, tidak, saya rasa tidak, karena teman-teman ini masih santai, masih bisa bercanda-bercanda di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, di lingkungan tempat bermain. Saya masih santai-santai saja dengan virus corona ini. Bukan maksud santai, tapi maksudnya masih ya kehidupan normal lah, maksudnya tidak terlalu khawatir, karena kan kita juga tidak boleh terlalu overreaksi dan juga tidak perlu terlalu ketakutan, tapi tidak perlu terlalu santai juga. Jadi kalau saya pribadi sih sudah menyiapkan tisu basah dan hand sanitizer untuk bersihkan tangan, dan sebelum saya pegang muka tuh harus lap tangan dulu. Itu dari saya, dan teman-teman juga saya lihat begitu kan, di kantor juga sudah siap
siap siaga. Memang saya lihat beberapa kantor juga sama siap siaga, sudah disiapkan sanitizer, tisu basah dan juga masker, pegawai maupun customer. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri. So ya, kondisi di Merauke ini tidak ada yang terlalu kepanikan yang berlebihan. Menurut saya tidak ada, masih kehidupan masih normal saja. Di jalan-jalan pun orang-orang masih lewat berkendara dengan biasa tanpa menggunakan masker. Kebanyakan tanpa menggunakan masker, masih normal, sangat normal, tidak ada kepanikan. Dan memang Merauke ini gampang sekali terkena isu, tapi untuk isu corona ini kayaknya masih aman-aman saja, karena kota ini kota Merauke kecil, jadi kadang ada berita yang tersebar, kadang menimbulkan kepanikan. Tapi untuk kasus corona ini saya lihat ya belum ada, masih normal-normal saja. Dan saya harap juga tidak ada penyebar-penyebar isu bohong juga. Jadi saya harap juga kita warga Merauke atau warga di mana saja bisa pintar memilih berita dan mencari informasi yang betul tentang COVID-19 ini. Jadi tidak serta-merta kita mempercayai satu sumber, tapi kita bisa mencari sumber-sumber yang lain lebih terpercaya. So kalau saya sih santai saja, bukan santai maksudnya kehidupan sehari-hari itu biasa saja begitu loh. Jadi jalani saja seperti biasa, cuman kita tingkatkan kita kewaspadaan saja dan kebersihan diri masing-masing. Jangan terlalu berharap pemerintah terus, karena pemerintah juga memang sudah berusaha, tapi kalau kita harus mewajib menjaga kita diri sendiri. Jadi tidak perlu terlalu menyalahkan pemerintah kalau masuk di Papua, atau nanti suatu saat saya tidak minta-minta, tapi kalau suatu saat masuk di Papua ini kita tidak boleh salahkan pemerintah, karena ini memang wabah di seluruh dunia. Dan kita harap sekali, kita banyak berdoa bahwasanya cukup saja di Jakarta dan tidak menyebar lagi ke daerah lain, terutama teman-teman kita di Papua ini. Kita banyak berdoa untuk tidak terjadi kasus-kasus corona ini masuk ke kita ke daerah masing-masing ya. Kita banyak berdoa, kita jaga kita diri masing-masing. Kita harus hidup bersih. Dan saya tidak tahu di kota lain bagaimana kondisinya, tapi di kota Merauke masih sangat santai, masyarakat masih sangat tenang. Tapi untuk sekali lagi untuk stok masker dan stok hand sanitizer itu sudah susah dicari. Mudah-mudahan virus ini cepat ditemukan vaksin sehingga tidak ada terjadi kepanikan di luar biasa atau kepanikan tidak penting untuk menanggapinya. Jadi teman-teman secara bijak menanggapi terjadinya atau penyebaran virus corona ini, teman-teman bisa ya, bijaklah, maksudnya mencari informasi di mana berita-berita itu dari mana. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu panik, tapi tidak perlu juga terlalu santai. Jadi kita hidup seperti biasa, namun kewaspadaan kita harus ditingkatkan. Ya, sekali lagi, kalaupun berita yang saya baca tadi, saya tidak tahu itu 69 kasus itu per hari ini itu betul atau tidak. Cuma ini kan hanya video reaksi, saya tidak bilang itu berita betul. Tapi kalau memang betul, ya kita harus sangat waspada, berarti sangat cepat sekali penyebarannya. So mari kita sama-sama tuh jaga diri, jaga kondisi sendiri. Jangan terlalu berharap pemerintah, kita dukung pemerintah dengan kita menjaga kita diri sendiri. Kita harap pemerintah segera menemukan cara untuk benar-benar menghentikan fix untuk virus corona ini, karena virus corona ini sangat-sangat cepat penyebarannya. Kita mari berdoa bersama bahwasanya untuk tanah kita di Papua dan di Merauke ini selalu aman dan tidak terjadi dan tidak terjangkit virus corona. Teman-teman juga berpikir bagaimana ya teman-teman, kan virus ini memang dianggap teman-teman banyak yang santai. Saking santainya virus corona ini sering sekali dibuat lelucon. Boleh sih, sah-sah saja kalian buat lelucon, tapi ingat, hari ini mungkin kita buat lelucon, kemudian hari kita teman atau keluarga bisa saja terkena. Jadi jangan juga terlalu banyak bercanda dengan virus ini atau membuat lucu-lucuan dengan virus ini, karena ini adalah wabah dunia dan kita tidak pernah tahu apakah akan terjadi dan terkena pada kita atau kita ke keluarga. Jadi kamu yang terlalu banyak buat lelucon tidak penting. Kita juga harus tetap waspada. Saya juga biasa sih 1-2 kali buat lelucon tentang ini, cuman makin kesini kan kita harus makin sadar bahwasannya virus ini bukan bahan-bahan mainan, tapi virus ini untuk kita menjadi kewaspadaan kita untuk tidak terkena dan menjaga kebersihan supaya kita tidak terjangkit. Dan semoga saja kita ke daerah masing-masing ini tetap aman. Di Indonesia ini pemerintah cepat-cepat sekali untuk menekan, karena saya lihat di negara-negara lain itu banyak negara yang
sampai ribuan orang. Kita tidak berharap untuk Indonesia seperti itu ya teman-teman. Jadi stop lelucon, kita konsentrasi untuk membasmi bersama. Oke guys, itu dia informasi terkini dari Kota Merauke dan tanggapan saya. Ini semua pure tanggapan saya, dan bagaimana kamu pandangan, tanggapan di kota kamu bagaimana, mungkin virusnya bagaimana, kamu bisa komen-komen nanti di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk YouTube channel untuk dukung terus saya berkarya. So, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita ketemu lagi di next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.